Oke, ini kelompokku udah masuk belum sih? Halo, Karelina, Yoga, sudah pada masuk? Yuk, Udah, Yoga. suaraku masuk nggak sih? Oke, ya, masuk. Wait. Sudah ya? Oke, mulai aja ya. Selamat malam teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Dan kami ada kelompok 5. Dan kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ivan Alvino Lembang, Karelina, Yoga, dan Meria yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Jadi materi kami pada hari ini adalah evaluasi dan akreditasi pendidikan. Ya. Oke. Evaluasi dan akreditasi pendidikan. Nah, pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri maupun swasta, memiliki standar sendiri untuk melakukan perekrutan siswa atau mahasiswa ke dalam instansi pendidikan mereka. Itulah mengapa pentingnya adanya evaluasi dan akreditasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pengajar maupun pelajar. Oke. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi dan akreditasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dari akar kata value, yang berarti penilaian. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengandilan, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dalam pasal 57 ayat 1 disebutkan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Nah, menurut para ahli, beberapa ahli, Profesor Dr. Suharismi Arikunto, Profesor Dr. Anas Sudinjo, Dr. Andes Haji Daryanto, Dr. Zainal Arifin, dan Prof. Umar, menjelaskan bahwa evaluasi merupakan kegiatan saya lanjutkan, evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana sesuatu bekerja. Lalu selanjutnya informasi tadi digunakan untuk menentukan alternatif yang akurat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, evaluasi pendidikan merupakan serangkaian proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, evaluasi dalam pendidikan diartikan sebagai pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri peserta didik dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi peserta didik. Evaluasi adalah suatu proses sistemasi dan kontinu untuk menentukan kualitas nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan syarat-syarat dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Yang kelima, evaluasi adalah suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh guru. Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kemajuan belajar peserta didik telah tercapai dalam program pendidikan yang telah dilaksanakan. Untuk itu, diperlukan alat evaluasi, instrumen, angket, dan lain-lain yang disusun menurut langkah kerja tertentu.
Dan pengertian akreditasi. Akreditasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 60 Ayat 1 dan 3, adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Kriteria tersebut dapat berbentuk standar seperti yang termaktub dalam Pasal 35 Ayat 1 yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Dapat disimpulkan bahwa akreditasi adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditas Sekolah Nasional atau BASNAS, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah BAN SM, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT, yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Karelina. Dipersilahkan. Karelina. Ya, Karelina, silakan. Ya, lanjutkan presentasi yang kedua. Fungsi dan tujuan evaluasi dan akreditasi. Fungsi dan tujuan evaluasi pendidikan yaitu yang pertama, untuk mengumpulkan atau memperoleh data tentang hasil-hasil yang telah dicapai pada akhir suatu periode pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan atau hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, untuk memperoleh dasar bagi pembuatan atau pengambilan keputusan dalam penyusunan langkah-langkah atau kebijakan yang akan ditempuh pada periode berikutnya. Yang keempat, untuk menghindari gangguan atau hambatan serta menjamin efektivitas dan efisiensi kerja pada periode berikutnya. Fungsi evaluasi pendidikan yaitu bagi pelaksana, pendidikan berguna untuk dasar penyusunan laporan sebagai kelengkapan pertanggungjawaban tugas. Yang kedua, bagi lembaga atau badan yang membawahi pelaksanaan pendidikan, mempunyai data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan, khususnya untuk kepentingan supervisi. Yang ketiga, bagi evaluator, luar dapat bertindak dengan objektif karena berpijak pada data yang dikumpulkan dengan cara-cara sesuai dengan aturan tertentu. Next. Fungsi dan tujuan akreditas sekolah dan madrasah yaitu yang pertama untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari beberapa unsur yang terkait, mengacu pada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah. Yang kedua, untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat bertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga, untuk kepentingan perkembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Yang keempat, perlindungan masyarakat, quality insurance. Maksudnya agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah dan sekolah yang akan dipilihnya, sehingga terhindar dari adanya praktek yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pengendalian mutu atau quality control,
Maksudnya agar sekolah dan madrasah mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoga. Yoga, bisa dilanjutkan? Oke. Ketiga, evaluasi dan akreditasi di Indonesia. Penentuan peringkat akreditasi dirumuskan sebagai berikut. Cara akreditasi dengan peringkat A atau amat baik diberikan kepada sekolah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 85,01 hingga 100. Cara akreditasi dengan peringkat B atau baik diberikan kepada sekolah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 71 hingga 85. Taraf akreditasi dengan peringkat C atau cukup diberikan kepada sekolah yang memperoleh nilai jumlah rata-rata antara 55 hingga 70. Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari 55 dinyatakan tidak terkreditasi. Faktanya penyelenggaraan akreditasi sekolah atau madrasah saat ini menghadapi beberapa persoalan. Di antaranya, 1. Hasil akreditasi belum menggambarkan kondisi objektif sekolah. 2. Hasil akreditasi belum menunjukkan indikator akuntabilitas. 3. Hasil akreditasi sekolah belum dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 4. Peringkat hasil akreditasi belum mampu menggambarkan kelayakan sekolah. Dan 5. Hasil akreditasi belum mampu memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan. Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pelaksanaan akreditasi tersebut dapat dilakukan: 1. Merupakan perubahan pelaksanaan penilaian akreditasi dari single visit menjadi multi visit. Visitasi dilakukan sebanyak 3 hingga 4 kali dalam 1 tahun, baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal. Menggunakan instrumen akreditasi, tim penilai secara periodik memotret sustained performance. 2. Perubahan pelaksanaan penilaian akreditasi dari dokumen sekolah atau madrasah sebagai objek penilaian menjadi instrumen pendukung penilaian, misalnya penilaian mengenai kerjasama sekolah dengan pihak eksternal. Sebaiknya yang menjadi poin utama bukan dokumen kerjasamanya, melainkan sejauh mana realisasi kerjasama tersebut secara nyata berkontribusi terhadap kesuksesan program sekolah. Dokumen kerja sama seperti MOU, SPK, dan sebagainya merupakan instrumen pendukung bagi tim penilai dalam melacak keterlaksanaan dalam efektivitas kerjasama tersebut. 3. Perbaikan-perbaikan pelaksanaan akreditasi tersebut akan meningkatkan akurasi hasil akreditasi sekolah atau madrasah sebagai bentuk evaluasi satuan pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan. Ya, demikian presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Ini kayaknya siapa yang nggak bisa masuk ya? Ya, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya?
Saya mau bertanya nih. Ya, jadi saya tutup. Aku nggak tahu sih ini nyambung apa enggak ya. Tapi mau nanya. Ini kan sekolah itu kan pakai akreditasi ya kalau nggak salah ya. Yes. Nah, itu kan kalau misalkan akreditasinya itu A atau mungkin B itu kan para siswa itu biasanya kan harus apa ya, sesuai lah dengan nilai-nilainya mereka. Nah, kalau misalkan sekolah itu apa namanya, gimana ya, kalau para siswa itu nilainya itu bukan nggak sesuai, ya nggak sesuai dengan ini peraturan sekolah gitu kan pasti nggak bakal diterima tuh, ya kan? Paham atau enggak ya? Maksudnya apanya yang tidak diterima ini? Maksudnya gini, kan misalkan ada apa ya, penerimaan siswa baru lah. Oke. Nah, itu kan pasti kan daftar. Nah, pasti untuk para sekolah-sekolah ini kan pasti ngelihat dari nilai-nilainya siswa nih. Oke. Misalkan terus habis itu gimana ya? Aku bingung kamu nanyanya. Bingung, betulan bingung. Maksudnya kualitas muridnya tidak sesuai dengan akreditas sekolah atau? Ya gitu, nggak sesuai dengan akreditas sekolah. Habis itu sekolah itu tidak menerima lah siswa ini gitu. Nah, itu pendapat kalian itu gimana sih? Apakah harus perlu dihilangkan lah peraturan-peraturan kayak gitu gitu kan? Oke. Semoga paham aja maksud saya. Ya. Mungkin Yoga atau Karelina mau menjawab? Oke, sini saya mau bantu jawab ya. Kalau menurut saya sih ya, kan itu terserah ke sekolahnya lagi. Tujuan mereka buat seperti itu kan sesuai dengan akreditasi dari sekolahnya sendiri. Karena kalau sekolahnya bagus tapi nerima muridnya ece-ece atau yang kurang lah menurut mereka, pasti merugikan sekolahnya juga. Nanti endingnya akreditasi sekolah itu nanti dianggap ini beneran nggak sih, bagus kok, siswanya begini, siswanya begitu. Jadi dengan adanya akreditasi yang atau kualitas yang ditetapkan oleh si sekolahnya ini tadi, menurut saya sih nggak ada salahnya. Jadi tapi tergantung sama kitanya juga. Kalau menurutnya kita tuh ini tuh nggak benar karena nanti siswa itu yang bagus-bagus dari luar sekolah tuh nanti nggak bisa masuk. Tapi kembali lagi ke sekolahnya juga, apakah sekolahnya itu ada penilaian lain selain dari penilaian secara apa ya kalau kita bilang tuh secara nilai sekolahnya doang atau ada nilai-nilai di luar sekolah juga. Jadi semua itu kembali ke sekolahnya sendiri sih. Bagaimana? Ya, saya tambahkan sedikit ya. Akreditasi itu bukan cuma tentang siswanya. Jadi itu dari isinya juga ya, dari standar prosesnya, dari kompetensi kelulusannya, dari tenaga pendidikan, sarana prasarana. Ya, sebenarnya sama aja sih kayak si Karelina bilang tadi, tergantung sama sekolahnya sendiri. Ya kalau memang dia mau menerima siswa yang bisa dibilang rendah gitu ya nilainya, ya harus tanggung resiko juga di situ. Tergantung sekolahnya lagi sih. Tapi kalau misalnya dari akreditasnya sendiri, kayaknya nggak berpengaruh sih. Harusnya. Karena siswa ya banyak. Oh iya, itu kan karena akreditasnya itu kan tinggi. Berarti itu kan kualitas sekolahnya itu kan pasti bagus juga gitu. Yes. Nah, maksud saya tuh kayak seharusnya yang siswa-siswa yang mungkin apa ya, nilainya jelek itu mungkin karena tidak ada perkembangan di sekolah sebelumnya, mereka tuh mau masuk di situ gitu. Nah, supaya untuk meningkatkan skill-skill mereka gitu atau yang lainnya. Ya, balik lagi ke sekolahnya tadi. Tergantung sekolahnya dia mau menerima atau tidak. Oke. Karena gimana ya? Saya pernah bukan masuk sih. Dulu, nggak usah lah ya, males juga. Mungkin sekian, atau ada yang masih ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya?
Tidak ada? Kalau begitu, yes. Ya, mungkin kayak gitu sih. Iya tadi kan, karena akreditasi itu bukan cuma tentang ini, ya semuanya, ya dari gurunya, dari prasarana-sarananya, begitu. Terima kasih Jalal sudah membantu. Masih ada pertanyaan atau tambahan lagi? Persilahkan. Iya, jika tidak ada, mungkin sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada setiap teman-teman yang sudah hadir, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi atau penulisan. Dan terima kasih.